Apa kabar semuanya? Anak-anak kelas 5. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah terlihat di layarnya? Terlihat belum? Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1, kelas 5, semester 1. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin oleh KM ya. Ilman boleh? Ilman, jaringannya bagus tidak? Bagus, boleh. Ilman pimpin doanya ya. Silakan Ilman. Belajar ya. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi absensi di link yang sudah Ibu Guru bagikan di grup WA ya. Anak-anak sudah mengisinya? Sudah isi absennya belum? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sudah siap anak-anak? Ikuti akhirnya. Kita menghadapi masa pandemi ya. Adaptasi kebiasaan baru, kita harus jaga jarak. Ice breaking, tebak gambar. Nah, coba anak-anak tebak. Membentuk kata apakah gambar ini? Siapa yang tahu? Ayo. Cepetan. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, satu, dengan melihat video tentang organ gerak hewan dan manusia, peserta didik dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Nah, berikut ada video untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anak silakan disimak. Pada 893 bagi manusia kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan berat sekali. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari melincah seperti itu ya? Tadi anak-anak sudah menyimak video ya tentang organ gerak hewan dan manusia. Ternyata kita dapat bergerak di sini karena mempunyai apa? Ada tulang dan otot. Nah, kemudian di sini alat gerak ya pada hewan juga bermacam-macam. Nah, Ibu Guru akan berikan gambar. Coba anak-anak sebutkan alat gerak dari hewan yang ada di bawah ini. Nah, lihat nih, ada gambar kucing ya.
Ada hewan kucing bergerak dengan menggunakan apa ini anak-anak? Menggunakan apa? Kaki, betul. Oh, betul sekali. Kemudian yang terakhir ada hewan apakah ini? Yang jalannya lambat. Apa namanya? Kura-kura, betul. Bergerak dengan menggunakan kaki. Ini kita akan membaca ada sebuah teks organ gerak manusia dan hewan. Ya. Nah, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Ada sambung tidak? Satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan bergerak perubahan posisi bagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk akan bergerak apabila ada rangsangan yang melebihi sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Bagus sekali, Ai. Bagus, lancar bacanya ya. Ini keren nih kelas 5 ya. Ai, mantap. Berikutnya paragraf 2. Siapa paragraf 2? Boleh? Iya. Paragraf 2 siapa? Diana. Ya, Diana, boleh. Silakan Diana. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Sip, mantap. Ya, Organ gerak manusia dan hewan ya. yang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak. Berikutnya paragraf 3. Paragraf 3. Membacakan paragraf 3. Lani, Ayo Fani. organ gerak pada hewan. Halo guys, balik lagi sama SI. Yaitu alat dalam melakukan kerja sama antara kedua alat tersebut dari dan bergerak secara umum, Bu. Ya, bagus sekali. Gerak dapat diartikan Baik. Nah, sekarang kita akan mencari ide pokok paragraf. Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsi ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, cara menentukan ide pokok adalah dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dan menentukan inti paragraf tersebut. Tadi sudah dipraktekkan ya sama anak-anak tadi ya. Jadi ada yang membacakan dalam paragraf itu dari setiap kalimat yang dibaca satu demi satu, kemudian menentukan inti paragrafnya ya. Nah, inti paragraf disebut ide pokok atau pikiran utama. Sampai dengan di sini anak-anak sudah mulai dipahami. Jaringannya gimana? Masih bisa terdengar jelas? Ya. Baik, pengembangan paragraf ya. Setelah tadi anak-anak mendapatkan ide pokok dari paragraf, kemudian ide pokok itu dapat dikembangkan. Nah, apa sih yang disebut dengan paragraf? Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, contoh Ibu ambil nih tadi kalimat paragraf 1 dari yang sudah dibacakan tadi yang pertama oleh Ai ya. Di sini Ibu Guru jadikan contoh. Nah, ini juga anak-anak bisa lihat di LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan.
Anak-anak sudah pegang, sudah mendownload LKPD-nya? Coba boleh perlihatkan tangannya. Sudah? Oh, bagus sekali. Pintar, sip. Nah, paragraf 1 tadi yang sudah dibacakan Ai ya. Nah, kita ambil di sini paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, paragraf 1 sudah dijadikan contoh nih. Nah, berikutnya anak-anak bacakan yang paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf 4 dan 5. Paham ya? Macam-macam paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utama atau ide pokoknya terdapat pada bagian awal paragraf. Yang kedua, paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utama atau ide pokoknya terdapat di bagian akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utama atau ide pokoknya terdapat pada bagian tengah paragraf. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Online. Alat hewan dan jujur secara benar. Mantap. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi online serta dengan tepat. yang ketiga, paragraf secara terukur. alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tadi sudah ya, ketika anak-anak membacakan teksnya, di situ anak-anak juga menganalisis paragraf dan juga mencari ide pokok, kemudian mengembangkannya kembali. Nah, itu ada di LKPD. Oke, LKPD-nya ini LKPD-nya sudah dipegang apa sudah dikerjakan? Coba tunjukkan LKPD-nya, ada yang sudah pegang? Sudah. Cuma ingin tahu. Sudah. Oh iya. Oh, mantap sekali, ternyata ada yang sudah. Nah, kalau yang belum, anak-anak boleh download. Guru sudah share juga linknya di grup WA, kemudian masuk ke Google Classroom ya. Nah, di situ anak-anak bisa download, kemudian print atau bisa tulis ulang di buku tulisnya masing-masing. Oh, bagus sekali, sudah sambil mengerjakan semuanya ya. Keren nih kelas 5. Nah, untuk berikutnya anak-anak mengisi soal evaluasi. Jangan lupa ya, soal evaluasinya dikerjakan. Ya. Jadi LKPD kemudian soal evaluasi jangan lupa dikerjakan. Selalu optimis dan tetap semangat ya anak-anak ya. Terima kasih. Kita pimpin dengan doa. Siapa yang mau mimpin? Ai boleh. Ai Sofa pimpin doanya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ai, Apa Bu? pimpin doa, tutup sayang. Mari kawan-kawan sebelum pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Bu, saya mah belum mengisi Bu. Saya mau ngisi Bu. Selesai doanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi nggak kedengeran sama ibu guru selesainya ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Boleh yang belum mengerjakan LKPD-nya boleh menyusul, nggak apa-apa ya. Nah, nanti begitu selesai ini ditutup pembelajaran virtual ini, anak-anak selesaikan. belum ngambil. Kenapa? Ya, ada yang bertanya? Boleh, nanti diskusinya kita lanjutkan lagi ya.